warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mulia senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah SWT semata yang telah mencurahkan demikian banyak nikmat pada kita semua. Di antara yang kita rasakan sampai detik ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga atas izin Allah kita masih diberikan waktu, kesempatan dan kekuatan untuk melangkahkan kaki hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan selanjutnya kita ikuti bersama acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan hidup kita, panutan hidup kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah, insyaallah dimulaikan Allah SWT. Alhamdulillah, Ustadz kita yang akan mengisi ceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Habib Sofyan Siddiq Ali Idrus telah hadir di kita. Insyaallah nanti beliau akan menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kita awali pengajian ini dengan harapan semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan kemudahan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya kita masuk pada acara pertama, yaitu pembacaan kalam wahyu ilahi yang pada kesempatan ini akan dibacakan surat Al-Isra ayat 1 yang akan dikumandangkan oleh Bapak Heri. Kemudian untuk terjemahannya atau sari tilawahnya akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Hatta. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي باركنا
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan dengan khusyuk dan nikmat sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan lebih memperbanyak waktu kajian dan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, maka untuk kesempatan ini ditiadakan sambutan-sambutan. Untuk itu kita langsung saja kepada inti acara, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ketua RW, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena nggak dikasih catatan, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan usia yang panjang bagi mereka semua untuk senantiasa istiqamah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus kepada ahinal kiram, teman seperjuangan 10 tahun yang lalu, Bapak Firman Saknuk. Paling ngeselin Pak, kalau saya tiap bulan pulang khutbah itu saya harus bayar ini sama dia, bayar zakatnya, dimakan siang. Alhamdulillah juga kepada ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya ibu di tempat ini juga mendapat izin dari suami, sehingga setiap langkah daripada ibu-ibu Allah rontokkan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan rumah tangganya.
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan sahabat saya. Walaupun sudah cukup lama tidak pernah jumpa, ternyata beliau masih sehat-sehat saja. Alhamdulillah kan gitu. Maka salah satu kesyukuran yang harus senantiasa kita aturkan kepada Allah, sesungguhnya pada saat ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tahu kita seorang hamba yang bersyukur atau tidak di saat Allah kembalikan roh dalam kehidupan kita. Sepele, kita seringkali lupa. Alhamdulillahilladzi, apa itu? Alhamdulillahilladzi ba'dama wa ilaihi. Sering dibaca enggak tuh kalau dibangunin sama Allah? Kalau itu nggak dibaca, nggak mungkin kita akan jadi hamba yang bersyukur. Karena itulah nikmatul haya, rasa cintanya Allah kepada kita, maka kita dibangunkan sebagai bukti pengabdian kepada Allah, maka kalimat itu harus terucap. Maka pada malam hari ini semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah katakan wa qalilan ma tashkurun. Sungguh amat sangat sedikit daripada makhluk-makhlukku yang bersama manusia yang bersyukur kepadaku. Mudah-mudahan hadirnya kita di bait Allah ini termasuk hamba yang istiqomah untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan. Jangan pernah lihat nilai, tetapi bagaimana kita menerima itu semua karena rasa cinta dari Allah kepada kita, untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri kita agar tujuan akhir hidup kita nanti adalah husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Kisah Al-Isra wal Mi'raj karangan Syekh Ahmad Ad-Dabiri ada 5 hal yang beliau jelaskan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi latar belakang daripada peristiwa tersebut karena rasa kedukaan beliau. Jadi Rasulullah itu sunnah galau. Rasulullah galau itu karena pertama istri beliau yang bernama Khadijah itu meninggal. Kemudian benteng beliau, pelindung beliau, ya, Abi Thalib pun nyusul meninggal. Maka di saat-saat kondisi beliau sedang berduka yang amat sangat dalam, dan beliau sering duduk dengan pamannya Hamzah, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu hiburan kepada beliau. Nah, ada 5 hal menurut Syekh Ahmad Ad-Dabiri di dalam kitabnya, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nah ini juga ini. Yang pertama, Rasulullah SAW dibersihkan dulu jiwanya, disucikan dulu jiwanya, diisi dengan berbagai hikmah oleh Allah, karena akan bertemu dengan Allah. Nah, kita ketika akan bertemu dengan Allah, apa yang kita lakukan? Berwudu, ya kan? Nah, ada satu hal yang jarang juga mulai ditinggalkan oleh umat, sehingga wudunya itu tidak menampakkan nilai atau mendapatkan cahaya di wajahnya. Kenapa? Doa serta wudu ditinggalin. Betul nggak? Ayo. Doa setelah wudu ditinggal. Padahal doa setelah wudu itulah kunci. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni waj'alni min ibadikas. Makanya mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah halal ya, selesai sholat itu wajahnya tetap aja kusam, tetap aja banyak masalah tetap nampak di wajahnya. Makanya kenapa Nabi Allah Musa alaihissalam itu menyuruh Rasulullah bolak-balik? Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah balik dari bertemu dengan Allah, bersinarnya beda. Semakin bersinar, semakin bersinar, semakin bersinar, semakin bersinar. Allah katakan bahwa orang yang sholat itu min asari sujud, akan menampakkan dalam wajahnya itu wajah yang senantiasa memancarkan keindahan. Makanya Rasulullah diberikan hikmah dulu, dibersihkan dulu. Nah, kita dibersihkan dengan wudu. Selesai wudu ada doanya untuk apa? Meneguhkan syahadat kita kembali, karena kita akan bertemu dengan Allah. Kita lupakan itu banyak, kita lupakan sekarang ini. Kita anggap biasa-biasa saja. Padahal di situ kita diarahkan apa? Allahumma minat tawabin, ya Allah jadikan lagunya hamba yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah sucikan hatiku, senantiasa lapangkan jiwaku. Waj'alni min ibadikas sholihin, usai sholat jadikan aku hamba yang soleh. Kan harusnya gitu ya. Tapi karena kita tidak pernah melafalkan kalimat-kalimat yang kita anggap remeh, doa singkat kita anggap remeh, sama juga tadi ketika doa bangun tidur, ya kan? Karena ketika doa itu kita tidak munajatkan, nggak mungkin kita termasuk hamba yang bersyukur sepanjang hari itu. Sama juga ketika kita tidak membaca doa setelah wudhu, maka jangan berharap sholat kita khusyuk. Makanya Rasulullah dibersihkan dulu kalau dia mau berhadapan dengan Allah, karena dia akan bertemu dengan Allah. Itu yang pertama, kata Imam, kata Syekh Ahmad Ad-Dadiri. Kemudian yang kedua, nah ini sowan. Yang kedua tuh sowan sama senioritas. Makanya hari ini saya sowan dengan senioritas saya. Pak Firman saya itu senior saya, ya. Kalau dalam urusan apa dulu sama-sama di Dewan Kelurahan dengan beliau tuh, wah dia senior saya karena dia pimpinan saya, ya. Terus saya anak buahnya beliau. Rasulullah itu sowan. Jadi Isra Mi'raj itu, ketika Isra itu Rasulullah melakukan sowan. Yang pertama sowannya kemana? Madinah. Rasulullah dikembalikan dulu ke Madinah ketika waktu Rasulullah berusia 6 tahun kan beliau berziarah ke makam ayahnya. Jadi diingatkan kembali memorinya tentang Madinah, bagaimana keramah tamahan daripada penduduknya saat ketika usia beliau 6 tahun, agar kembali menjadi inspirasi nantinya bagi kehidupan beliau yang akan datang. Maka dikembalikan dulu tuh ke Madinah supaya mengenang kembali historis di mana beliau pernah jadi napak tilas beliau. Dari Madinah beliau sholat 2 rakaat di sebuah pohon, ya, di Bukit Tursina, tempat daripada Nabi Allah Musa, ya, beristirahat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari situ baru ke Bethlehem atau ke Masjidil Aqsa, tempat kelahiran daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi sebetulnya kalau lihat rangkaian peristiwa Isra-nya sendiri itu adalah suatu perjalanan yang dimana beliau itu diberikan, ya, atau dibuka kembali memorinya tentang siapa-siapa yang harus dikunjungi, yang harus ditemui agar kembali menimbulkan semangat
perjuangan yang akan dihadapinya nanti. Ya, kemudian di Aqsa bertemulah dengan senioritasnya kan, para nabi semua. Ya, walaupun mereka senior, tapi tetap Rasulullah SAW ditunjuk untuk menjadi imam. Kenapa? Itu harus bisa jawab. Bagi seorang yang beriman, yang cinta kepada Rasulullah, harusnya bisa menjawab itu. Kenapa? Rasulullah itu senior loh. Kok kenapa dijadikan imam oleh mereka, oleh para nabi-nabi yang lain? Padahal ada Nabi Allah Adam, ya, nabi yang pertama, atau ada Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim, ya kan? Tapi kenapa hanya Rasulullah yang ditunjuk suruh mimpin? Ada apa sebenarnya? Gitu. Ternyata ini pelajarannya Pak Firman lagi nih. Ya. Jadi ternyata kalau kita tengok ke belakang bahwa terciptanya para nabi itu dari nurnya Muhammad. Jadi Adam sendiri ketika dia sudah bertobat selama 40 tahun belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia bersahadat, baru Allah langsung maafkan, Allah ampun. Nah, jadi kembali lagi, maka saya katakan sahadat itulah sebetulnya kunci kita saat ini. Sahadat itulah kuncinya kita hari ini, karena amat sangat tipis. Dan sahadat itu kan bukan cuma sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ada syarat dan rukunnya, dan ada yang membatalkannya. Ada syarat, rukun, dan yang membatalkan. Enggak cuma sekedar asyhadu an la ilaha illallah selesai loh, enggak. Konteks Muhammad Rasulullah, Muhammad yang mana? Ya. Makanya yang Allah perkenalkan itu kan dua nama beliau kan, Ahmad dan Muhammad. Jadi kita ini umatnya sudah dikasih nurnya Muhammad. Ya, kita ini yang beriman, semua makhluk itu dikasih cuma nur Muhammad. Tinggal bagaimana mengelola nur itu agar kita memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatamah. Karena kalau kita mampu mengelola nur Muhammad yang Allah telah titipkan di dalam jiwa kita, dan kalau dalam surah An-Nur itu Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajatin zujadah ka'annahu kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah la syarqiyyatin wa la gharbiyah. Dan nur itulah yang nanti menjadi identitas kita ketika akan bertemu dengan Allah. Dan itu juga yang menjadi pertanda kalau memang kita harus mampir ke neraka. Percikan cahaya itu nanti, ya. Jadi beliau memimpin sholat selesai, ya. Senior disuruh mimpin, ya, kepada seniornya disuruh mimpin, juniornya disuruh mimpin pada selesai sholat. Mereka berselawat kepada Rasulullah SAW, titip salam kepada Allah semua. Kembali ke tempat masing-masing, baru Rasulullah melakukan Mi'raj. Nah, yang ketiga, ini yang penting. Ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan Isra wal Mi'raj itu ada yang namanya pendamping, namanya malaikat Jibril. Apa sih yang dimaksud dengan pendamping? Bahwa ternyata hidup ini harus ada yang mendampingi. Harus ada tempat kita di mana bertanya untuk mencari solusi daripada sebuah kehidupan yang kita lalui. Dan Rasulullah SAW sepanjang perjalanan itu dibimbing oleh siapa? Oleh Jibril. Maka kita perlu yang namanya guru. Itu
Jadi selama perjalanan apa yang Rasulullah lihat ditanyakan semua oleh Rasulullah dan dijawab oleh Jibril. Nah, penghantaran inilah sebetulnya yang harus kita lakukan untuk mencari guru yang bersanad, kalau istilah para tuan guru kita itu harus memiliki sanad yang jelas. Ya, dan tidak baca Fatihah, nggak usah Fatihah dulu, baca Bismillah. Baca Bismillah itu harus tahu sanadnya. Kepada siapa muara daripada kita? Kita pernah belajar basmalah itu dari siapa? Ya kan? Karena baca Bismillah itu nggak sembarangan, ya kan? Sebetulnya hidup ini cukup dengan basmalah, selesai. Gitu. Kalau kita mau bicara tentang Bismillah itu cukup hidup ini dengan Bismillah saja. Nggak perlu dengan yang lain-lainnya selain sholat dan kemudian basmalah, urusan beres semua. Kalau paham dan mengerti tentang itu, makanya harus ada gurunya yang nanti akan menalkinkan kita, membenarkan daripada kalimat basmalah yang kita baca sehingga kita bersanad. Itu penting. Belum lagi nanti Fatihah. Ya, itu perlu. Karena sekarang banyak ya baca Fatihah ya seenaknya saja, tapi alhamdulillah tadi ya walaupun ada mungkin nanti bisa diluruskan sedikit saja, tapi alhamdulillah bagus. Ada satu huruf yang kalau tadi saya dengar itu kurang tafsirnya kurang ya dari segi, karena kalau kita belajar huruf itu makhraj itu harus tahu tempat keluarnya huruf, kemudian sifatul huruf, ahkamul huruf itu harus tahu. Ketika sirah ya kan, si beda dengan siratal sirah, nah itu agak kurang sedikit, itu aja sih. Yang lainnya alhamdulillah bagus, nggak salah pilih. Jadi jamaah sini nggak salah pilih, beliau jadi imam rawatib ya, nggak salah pilih. Cuma sedikit tadi kurang penekanan ya kan, siratal ladzina ihdinas sirat ya, itu saja. Makanya kalau orang yang tadi memperhatikan Imam Sudais ketika dibaca Fatihah, lihat pengucapan dia ketika ihdinas sirat, nah itu enak banget itu, sama walaupun. Baik, kita lanjut kepada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sendiri perlu bimbingan, dan guru utamanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kita harus punya guru. Karena ini adalah guru-guru itulah tempat kita bertanya tentang sesuatu, gitu. Walaupun jujur saja, ketika Allah wanafakha fihi min roh, ketika Allah tiupkan ruh ke dalam jiwa kita, Al-Quran yang 30 juz itu sudah ada di dalam jiwa kita. Makanya cuma Quran yang bisa dihafal. Kitab yang lain gak bisa dihafal, hanya Quran yang bisa dihafal. Kenapa? Karena Quran itulah peta kehidupannya seorang hamba, seorang makhluk yang bernama manusia. Kita tuh nggak perlu pusing sebetulnya dalam menghadapi berbagai kehidupan ini. Kalau kita mau jujur ya Allah, ya. Kalau kita mau jujur, nggak ada yang susah dalam hidup. Apa yang kita susahkan dalam hidup? Baik. Kemudian singkat cerita, Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bertemu dengan siapa? Dengan Rabbul Izzah di Sidratul Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Cukup sampai di sini. Seorang malaikat, dan di sana Rasulullah SAW melihat aslinya malaikat Jibril, ya, dengan 60 sayapnya. Kalau satu sayapnya diangkat gini, seluruh alam semesta jadi gelap.
Bayangkan satu sayapnya diangkat aja sudah gelap gulita alam semesta ini, ya kan? Tapi malaikat Jibril itu pernah menempuh perjalanan sampai 500 tahun perjalanan itu nggak tembus, yaitu surga Ma'wa, nanti untuk tempatnya umat Rasulullah SAW. Itu dikasih itu sama Allah. 600 tahun perjalanan malaikat itu nggak tembus, nggak sampai malaikat Jibril, ya Allah apa masih jauh, masih jauh. Jadi nggak usah takut kita kekurangan tempat nanti di sana, gitu. Tapi yang penting bagaimana persiapan kita. Jujur ibu, hidup ini cuma nunggu mati loh. Ya, kita ini hidup cuma nunggu mati. Kalau yang namanya pekerjaan, pernikahan, anak, segala macam-macamnya itu cuma pernik. Itu cuma pernik. Ya. Bukan tujuan, cuma pernik saja. Agar kita tidak bosan, karena ketika kita lahir, langsung kita pegang tiket kematian, langsung kita pegang tiket itu. Ya. Nah, maka Allah kasih supaya kita sambil nunggu kematian ini, ya udah dikasih pernik-pernik yang lain. Karena tujuan hidup kita cuma ibadah kepada Allah. Kalau yang namanya ibadah pasti membosankan, betul? Membosankan. Apalagi menunggu kapan, tapi makanya dikasihlah kita dengan berbagai aksesoris yang tujuannya agar kita tidak lupa kepada tujuan sebetulnya. Cuma yang terjadi adalah kita asik dengan aksesoris sehingga lupa tujuan. Nah, ketika di Sidratul Muntaha, ya, Rasulullah SAW. Jadi Sidratul Muntaha itu kalau dalam gambaran kita Aqidatul Awam, ya, dalam sarahnya Nurul Zulam itu dijelaskan jadi sebuah tempat, ya, yang tidak bisa terjangkau. Di situ ada sebuah pohon yang namanya pohon sidra, di mana ada dua sungai yang mengalir ke surga, dua sungai lagi yang mengalir ke dunia. Maka dua sungai inilah yang jadi patokan nanti akhir zaman, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Makanya ketika Rasulullah katakan, kalau kau tahu mau akhir zaman itu datang, nanti ketika Sungai Efrat surut, dan di sana akan ada bukit emas yang menjadi perebutan. Makanya sekarang kan orang mulai memperhatikan tuh, Sungai Efrat makin turun enggak nih, makin surut enggak. Dan itu muaranya ada di Sidratul Muntaha. Bertemulah Rasulullah dengan Rabbul Izzah. Apa kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah? Adalah kalimat, nah ini kalimat ini banyak juga yang salah seringkali. Kalimat itu apa sih? At-tahiyatul atau at-tahiyyatul? At-tahiyyatul. Itu yang benar. Kadang-kadang enggak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Betul enggak? Seenak aja, sama dengan memberi salam. Assalamualaikum padahal assalamualaikum. Gimana mau dikasih keselamatan sama Allah? Karena kita ucapin seenak kita aja. Assalamualaikum padahal assalamualaikum. Ini mohon maaf, ini bukan yang guruin, enggak, saya cuma proses. Ini banyak yang salah di kita. Banyak yang salah di kita sehingga tidak sampai pada tujuan, kan gitu. Dianggap remeh gitu. Padahal kan at-tahiyyatu lillah al-mubarakat as-salawatu lillah. Itu kalimat penghormatan. Kenapa? Ada yang bertanya, kenapa Rasulullah tidak memberikan salam kepada Allah dengan kalimat assalamualaikum? Oh, beda.
Beda, ini bukan kalimat salam, tapi rasa hormatnya Rasulullah, ya, rasa ta'zimnya Rasulullah kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya keluar, at-tahiyyatu lillah, al-mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maka pada Allah malam, Allah memberikan salam kepada Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, dikasih salam sama Allah, Rasulullah, nggak ego. Yang dipikirin kita ini umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kita dipikirin itu. Ya, Rasulullah kalau dia mau dia jawab sendiri. Kenapa gitu? Kita itu, ya Allah ya Rabbana. Jadi umat Rasulullah ini terlalu banyak keuntungannya. Makanya ketika di langit yang ke-6 itu bertemu dengan Nabi Allah Musa lagi nangis, lagi duduk nangis. Dia tanya sama Rasulullah, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, kalamullah, apa yang membuat kau sedih? Apa kata Nabi Allah Musa? Bagaimana aku tidak sedih? Umatku itu hebat, kuat, tapi disuruh ibadah nggak mampu. Sementara engkau dikasih keistimewaan khusus, umatmu itu orangnya lemah, tapi mampu. Makanya kita ini menjelang Ramadan ini ada dua hal yang membuat Nabi Allah Musa itu iri sama Rasulullah. Apa yang membuat Nabi Allah Musa iri? Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Yang pertama, kata Nabi Allah Musa, kitab Taurat itu tidak setebal daripada kitab Al-Quran. Tapi umatnya yang kecil, yang lemah mampu, ya, menghafal daripada ayat-ayat yang ada di dalamnya. Kemudian Ramadan itu kan diberikan kepada seluruh umat, kepada seluruh umat, mulai dari Nabi Allah Adam itu sampai kepada Nabi Allah Isa, itu apa? Ada Ramadan. Cuma berpuasanya beda. Yang lebih parah di kalangan umat Nabi Allah Musa, kemudian daripada umat Nabi Allah Isa dirubah semua. Kalau umat Nabi Muhammad ya dikasih bulan Ramadan ya sudah terima. Karena umat Muhammad ini umat yang sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kalau umat-umat yang lain sami'na wa asaina, aku dengar tapi aku nggak ikuti loh. Tuh. Kalau kita ini umat yang sami'na wa ata'na, nggak banyak protes, ya sudah lakoni. Tapi perkembangan kemarin kan banyak. Makanya mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kadang-kadang suka refleksi kepada perjalanan hidup yang dulu-dulu gitu, Pak. Kenapa sih dulu orang-orang tua kita dulu itu dia ngaji nggak banyak protes sama guru, dia lakoni saja, dia ikuti saja, ya kan? Dan dia nggak pernah berpikir mohon maaf lahir batin. Saya berkeluarga, Pak, saya punya saudara itu 13 ya, 13 dari ibu satu loh, ya kan? Alhamdulillah orang tua saya pekerjaannya pedagang daging di pasar. Jadi kalau jam 11 itu harus pulang. Nggak boleh nggak, pokoknya mau laku mau nggak pokoknya pulang. Ya kan? Tujuannya apa? Ternyata beliau itu kalau jam 11 pulang sampai rumah mandi masjid. Sampai asar di masjid. Jadi pulang, nanti ibu yang bawain bekal makanan. Apa yang dikerjakan? Baca Quran, gitu kan? Nanti asar baru selesai asar baru pulang karena ada pekerjaan ya. Yang dulu juga saya lakukan, yaitu saya ini dulu kalau orang Betawi bilang ngamon kerbau. Jadi saya punya kakek
sebetulnya ke bawah juga ya kita. Dan saya alhamdulillah ngaji juz amma 6 tahun. Alhamdulillahnya. Karena juz amma yang sekarang beda dengan juz amma yang dulu. Kalau yang juz amma yang dulu itu ada nahwu sorobnya. Kataba, katabu, katabata, ada fi'ilnya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ada maf'ul, ada amr. Kalau yang sekarang kan enggak. 6 tahun Pak, juz amma. Dari kelas 1 ibtidaiyah sampai selesai, baru khatam. Karena tidak langsung membaca surat, jadi kita baca makhrajnya terus sampai fiilnya kita belajar. Kalau sekarang kan enggak, semua instan, udah. Makanya mohon maaf, banyak yang baca Quran ya sekedar baca, makhrajnya nggak tahu kemana, sifatnya nggak tahu dan sebagainya. Nah orang dulu punya anak 13 itu nggak pusing. Saya bingung dengan kita sekarang punya anak 3, 2 pusing mikirin sekolahnya. Mohon maaf, yang hidup di keluarga saya itu 11. Alhamdulillah 11-11-nya selesai S1. Padahal orang tua saya cuma pedagang daging. Kok bisa begitu? Nah itulah keberkahan daripada ta'ziman kepada guru, sering hadir di majelis-majelis ilmu, gitu kan? Karena majelis ilmu ini jangan sembarangan duduk, mohon maaf sebentar gini, nilainya apa? Nilainya berapa? Dalam satu hadis dijelaskan 1000 rakaat salat sunnah. Ada yang sanggup? Nggak sanggup lah. Antum datang, ibu datang ke majelis taklim, ya kan? Karena capek ya udah nyender tidur. Malah yang itu yang gak berani diganggu oleh syaitan gitu. Karena kan oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu gak ganggu yang tidur? Enggak. Karena dia khawatirkan tidurnya itu adalah sedang bertasbih kepada Allah dibanding yang seger-seger. Yang seger-seger pikirannya kemana-mana, kebaca sama iblis. Makanya digodain yang melek. Dibikin karung sono, karung kiri, gak konsentrasi, gak apa, ya itu. Tapi yang tidur tidak berani diganggu. Tapi jangan besok-besok kalau ditalim tidur semua lagi kan. Ya Bu, jangan begitu. Ya. Takutnya nanti giliran menjelaskan tentang apa? Tentang mandi janabah, dia tahunya wudhu aja doang. Oh, cuma wudhu aja boleh kata Ustaz. Nah, repot tuh. Saya pernah dipintah gitu soalnya. Ya kan? Lah, saya bilang saya nggak bicara seperti itu. Saya bilang sebelum mandi janabah itu biarkan kita bersihkan, kemudian kita wudhu. Saya bilang wudhu baru mandi. Yang dia tahunya wudhu saja, rupanya dia tidur. Besok dia bilang Sofyan bilang masa cukup, katanya nggak usah mandi janabah, cukup dengan wudhu doang. Astagfirullahaladzim. Saya di sidang ya, waktu itu di daerahnya Pak Firman dulu sana. Kalau saya kan pendatang Pak. Ya, nah kayak gitu deh. Nah ketika bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, makanya kenapa sih sholat sebegitu pentingnya? Kita lihat yang lain, coba perhatikan urusan puasa yang disuruh malaikat Jibril, urusan sedekah zakat malaikat Jibril, urusan haji malaikat Jibril. Ya. Urusan syahadat untuk memberikan penjelasan malaikat Jibril juga yang datang kepada Rasulullah. Ya, supaya minta penjelasan daripada Rasulullah. Nah, 3 zakat, puasa, haji. Ya. Kalau kita tidak berpuasa, ada bayar apa? Fidyah. Tapi dengan syarat ada uzur syar'i. Kalau dia tua-tua, ya. Tuh. Kalau infak zakat tergantung harta yang kita miliki. Haji tergantung biaya sama fisik kita. Kalau kita nggak lakukan,
ini nggak terkena sanksi kan. Tapi kalau sholat ada sanksi. Makanya dikhususkan oleh Allah, aku langsung yang memberikan amanah ini kepada Rasulullah SAW. Maka Allah katakan dalam surat Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Allah menampakkan identitas dirinya. Aku ini Allah loh Muhammad, gitu kan? Tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang aku cinta, yang kau cintai, tidak ada sesuatu yang kau gandrungi kecuali aku. Ya, fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimis shalah, dengan sholat, dizikri, untuk mengingat aku. Jadi Allah, jangan dikatakan Allah nggak memperkenalkan identitasnya. Allah memperkenalkan identitasnya loh. Innani anallah, untuk urusan sholat. Makanya ketika kita berhadapan dengan Allah, urusan dunia itu harus hilang. Jangan sampai urusan dunia itu ikut campur di dalamnya. Tapi kan ada candaan, betul nggak nih? Kalau ente kehilangan sesuatu, ente lupa naruh sholatnya, tak ketemu. Ya kan? Karena sholat sambil mikir barang yang hilang. Oh iya, tadi di mana, tadi di mana? Banyak kan begitu. Ya. Makanya bagaimana kita belajar ikhlas di dalam mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kepada makhluk saja dalam urusan sholat. Kenapa? Sholat ini berat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Yang perkara pertama kali dipertanyakan sebelum yang lain ditanyakan adalah sholat. Idza shalaha salaha lahu sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya jadi baik. Wa iza fasada sa'iru amali. Kalau urusan sholatnya buruk, siap-siap deh. Mulai itu ditanya tentang harta kita, tentang usia kita, tentang macam-macam. Tapi kalau sholat kita baik, sholat kita benar, amal yang lain jadi lihat sama Allah. Ya udah, masuk sana dalam surga aku, kata Allah. Tapi kalau sudah mulai nggak benar, udah, lalu diperiksa satu-satu itu. Ya. Kalau ibu-ibu mah enak, Islam bertanggung jawab loh. Iya kan? Bu, udah sholat belum? Bentar. Apa nih, apa sih? Ini belum selesai, belum beres. Bu, kalau saya marah, sholat dulu, urusan yang lain nanti gampang. Ya, ada anak-anak pun begitu. Maka sholat wanita, makanya jadikan wanita itu amat sangat beruntung. Ada istirahat dari sholat setiap bulan. Laki-laki, mohon maaf lahir batin, gak ada, Pak. Ya, harta nafas sudah, tetap harus sholat selama kesadarannya masih ada. Makanya kadang-kadang saya mohon maaf kalau suka apa ya, kita menjenguk saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, saya selalu bilang kepada anak-anak mereka, tolong ingatkan orang tua waktu masuk sholat. Kalau nggak bisa apa-apa, kamu kan bisa wudhukan, atau ajarkan dia bertayamum. Semuanya jawab, ya sudah. Kalau ini sudah tidak bisa, saya bilang bukan semuanya. Sudah, yang penting hatinya dia masih berucap, silakan dia berucap. Mau mana mas terserah. Yang penting ingatkan waktu masuk sholat supaya dia tetap sholat. Kondisi mohon maaf, ini infus, tapi masih dengar. Masih dengar kalau kita ajak ngomong masih. Jangan didiamkan, kasihan. Kalau sampai dia dicabut, bisa suul khatimah. Tuh, kalau laki-laki Pak, kita ini nggak ada dispensasi dari Allah buat laki-laki.
Orang kalau cuma dia tinggal kedipan matanya, kedipan mata saja kok yang bergerak. Ya. Yang penting kesadaran dia, pendengaran dia itu masih. Kecuali kesadaran pendengaran yang sudah nggak bisa, ya sudah, itu nggak ada. Itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lihat, nah ini yang sering kita anggap remeh, gitu kan? Kita ke rumah sakit, gimana? Kita tanya penyakit. Kita tanya, udah sholat belum? Kalau belum, yuk kita tuntut, kita bimbing, ya kan? Saya sering Pak begitu, udah sholat belum? Belum, ya udah, kamu bermakmum ya dengan saya, walaupun saya sudah sholat. Udah. Saya minta mana sejadah, biar dia dengerin apa yang saya baca. Karena apa? Qiraatul imam, qiraatul imam. Bacaan imam, bacaan makmum. Jadi sebenarnya kita Allahu Akbar gitu aja cukup. Tapi bisa nggak jaga konsentrasi kita supaya tidak masuk urusan-urusan dunia? Ya. Jadi qiraatul imam, qiraatul makmum. Tuh. Nah, sholat inilah yang kenapa Nabi Allah Musa tadi menyuruh kita. Makanya orang yang sholat itu min asyari sujud, ada cahaya di wajahnya. Kalau dia selesai, mohon maaf, sholat di Masjid Al-Ikhlas, keluar dari Masjid Al-Ikhlas selesai sholat subuh, tuh wajah kagak enak dilihat. Ente ngapain aja tadi ketemu sama Allah? Pertanyaannya kan itu. Ente ngapain aja tadi ketemu sama Allah? Kenapa sih? Aduh, pusing nih. Mana bocah besok harus bayar semester lagi. Oh, gitu. Kok ente yang pusing? Ente nggak pusing-pusing. Sekarang begini deh, kita ambil contoh yang paling gampang Pak ya. Kita bekerja, ada top manager, ada pimpinan perusahaan. Kemudian kita mengikuti semua aturan yang diatur oleh perusahaan itu. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, dan tidak mau neko-neko. Akan dikasih bonus enggak? Kita kerja sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di perusahaan itu. Pasti dapat bonus. Itu manusia loh. Bagaimana sangholik? Kita ini kan seringkali, mohon maaf, seringkali putus asa. La tayasu min rauhillah. Sholat tapi suka putus asa, suka ngeluh, ya sudah. Makanya bapak-bapak, saya mau kasih tahu nih, ya. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada istri, ajarkan istri kita tuh. Kalau terima sesuatu ibu, nah ibu nanti kalau terima sesuatu dari suami bilang, alhamdulillah, barakallah. Nah dari istri kita. Jadi mau kecil mau besar terimanya bilang gitu, alhamdulillah, barakallah. Jadi jangan bilang, ya Pak kurang, kan harga cabai mahal. Ingat, Bu, ibu tidak punya sekat dengan Allah. Ibu tidak punya hijab dengan Allah. Ketika ibu berkeluh kesah gitu, oh maunya kamu begitu ya, ya sudah. Kasihan sang suami, ya. Jadi jangan pernah mengeluh Bu. Dikasih apapun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Karena dengan bersyukurnya kita, dengan mengucapkan alhamdulillah barakallah, insya Allah cukup. Dan itu yang saya ajarkan sama istri saya dari sejak menikah. Punya anak 3, kerjaan saya Pak Irwan tahu, kerjaan saya nggak seperti orang lain, kalau tiap bulan ada gaji. Kalau saya mah nggak tergantung apa, ngajar saja. Saya dapat pesan dari guru sampai hari ini, saya ngajar itu nggak boleh minta tarif. Dan itu saya pakai sampai hari ini. Jadi kalau dia bilang, Ustaz saya harus bayar berapa? Maaf Bu, ibu cari guru yang lain saja. Itu prinsip itu sampai hari ini saya pakai. Kenapa? Karena nilai yang diberikan oleh manusia itu yang bisa nanti membuat kita ketergantungan, akibatnya kita lupa kepada Allah. Jadi kalau kita ngajar, ikhlasnya ibu berapa? Saya akan terima. Jadi itu jangan
oh kan saya harus naik ini om, nggak akan berkah tuh ilmu dan tidak akan manfaat. Saya dapat itu dari guru saya Al-Waqid, saya sebutnya Waqid, Ki Ali Ibrahim Malisi, kemudian dari salah satu ulama besar Sabi Al-Azami. Pesannya cuma itu, kalau kamu mengajarkan urusan agama jangan pernah minta, dikasih kamu ambil, nggak dikasih Allah ya ganti, udah selesai. Ya, alhamdulillah saya punya 3 anak kuliah, bukan saya yang ngeluarin. Anak pertama saya orang Cina, yang biayai kuliahnya. Persoalannya cuma sedikit, dia punya usaha peternakan mutiara di Al-Mahera, gagal. Kebetulan ketemu sama saya, ngobrol. Dia punya temen, murid saya, ngobrol lah. Saya bilang, pas waktu itu mau bulan haji, ada berapa banyak karyawannya? Oh, ada 20 Ustaz, muslim semua. Berani nggak berkorban? Jadi bilang gitu loh, berani nggak berkorban? Berkorban apa? 10 orang dulu tahun ini berikan hewan kurban untuk mereka. Ada musola nggak? Nggak ada, bikinkan musola. Dan nanti kamu ingatkan, kalau pekerja kamu belum sholat, kami kata udah sholat, belum sholat dulu baru kerja lagi. Itu pesan saya. 4 bulan kemudian ternyata panennya berhasil. Dan saya nggak minta apa-apa, cuma dia selalu bilang, kalau ada urusan anak-anak mau sekolah, kasih tahu saya Ustaz, biayanya insya Allah saya tanggung sampai selesai kuliah. Alhamdulillah. Nah itu. Anak yang kedua, anak yang ketiga dapat beasiswa. Kalau saya sering sama Allah, ya Allah, kalau titipkan anak ini, maka kau mudahkan segala urusannya. Selalu minta gitu. Jadi doa kita, ya Allah, kau titipkan amanah ini, insya Allah aku jaga dan aku minta kau mudahkan segala urusannya. Urusan untuk ilmu, urusan segala macam. Jadi mintanya gitu. Jangan minta doanya mohon maaf nih, mohon maaf jamaah. Kita kan berdoa, ya kan? Mintanya apa? Ayo mintanya apa? Allahumma zubni rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Kebanyakan yang simpel aja, ya Rabb, aku akan jaga amanah yang telah Engkau berikan kepadaku sebagai bentuk tanggung jawabku, maka berikan kemudahan segala urusannya, baik kecukupan materinya maupun kecukupan pendidikannya. Udah selesai. Gak usah kita Allahumma inna nas'aluka ya rizqan halalan wasi'an mubarakan. Udah gitu, udah minta begitu, kita nggak lakuin apa yang menjadi hak daripada permintaan kita, yang gak nyambung sama Allah. Makanya saya bilang, apapun dalam kehidupan ini nggak ada yang sulit sebetulnya. Saya pergi haji bukan dibiayain orang sebetulnya. Ini yang harus ini saya mau luruskan nih. Kalau kita pergi umroh kemudian dibiayai sama orang, bukan berarti orang itu yang membiayakan. Jangan salah. Jangan salah. Itu tetap rezeki kita, cuma dititip sama orang. Karena kalau dititip sama kita habis. Maka Allah tahu kalau titip sama si A yang diberikan amanah, dan ketika sudah cukup waktunya, Ustaz, mau umroh enggak? Ya mau. Ya udah kalau gitu urus. Jadi terhatinya oleh Allah atas titipan yang Allah titipkan kepada dia, rezeki kita. Tuh, enak dong itu dibiayain sama si Anung. Ya enggak, saya selalu bilang hati-hati kalau ngomong. Itu rezeki saya tetap. Cuma saya bersyukur ada orang yang diberikan amanah dan amanah. Orang yang diberikan amanah kemudian dia mengamanahkan amanahnya itu. Haji itu juga, ya kan? Jadi gak musik-musik sebetulnya itu. Kalau mau haji, mau umroh, ya kan? Ada doanya yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali.
Allahumma yassir maqasidana wa balligh muradana ila al-Ka'bah al-Mukarramah wa ila al-Madinah al-Munawwarah bi baladi sultanik wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salih. Allahumma rzuqna hajjah wa umrata baitul haram wa ziyarati qabr nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal 'am wa bi kulli sa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali di bulan suci Ramadan, dan itu diamalkan oleh Sayyidina Ali. Makanya kata Rasulullah, kalau kau amalkan ini maka insya Allah semua keturunanmu akan sampai kepada Ka'bah Baitullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW ketika diberikan amanah oleh Allah, karena ini banyak versi, ada yang mengatakan memang sewianya adalah 5, tapi versi lain mengatakan 50 karena ada kasus cerita, dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa aku malu ketika Nabi Allah Musa menyuruh aku bolak-balik. Maka itu tadi saya katakan, kenapa Rasulullah disuruh bolak-balik? Setiap habis berhadapan dengan Allah, wajahnya Rasulullah berbeda, pagi berbeda, sampai Rasulullah sendiri malu, ya kan? Malu, cukup sudah. Dan Musa puas. Maka itulah, ya, kalau kita sholat kemudian tidak mencerminkan itu, padahal Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul nggak selama ini sholat kita? Kalau kita sholat masih suka menghujat, berarti sholat kita nggak benar. Bukan sholatnya yang salah, tapi tata cara sholatnya yang salah. Tata cara sholatnya yang salah. Artinya kita tidak memahami hakikat dari bacaan yang kita baca. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu bukan sesuatu yang sekedar main-main. Maka kata Rasulullah, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara syihar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada halangan-halangan itu, maka kafirlah dia. Itu keras, hadisnya itu keras. Kemudian ada hadis lagi, kalau di rumah dekat masjid gak mau sholat, kata Rasulullah, bakar. Ada hadisnya, tapi kan kita nggak seperti itu, ya kan? Nggak seperti itulah, ya. Tapi kalau memang sering sholat di rumah, besok-besok ibu kalau lihat suaminya sering banget sholat di rumah, kasih daster aja bu ya. Ya, iya kasih daster bu, kalau sering di rumah, pak, bapak mendingan pakai daster deh, gitu kan? Karena seorang laki-laki itu harusnya di masjid. Saya kasih contoh, mohon maaf, ya, saya kalau sholat di masjid nih, saya pulang, istri saya belum sholat, gitu kan? Saya tanya, Umi udah sholat belum? Belum, ya udah ayo. Umi bermakmum sama ayah, udah, sama Abi, udah. Kalau sekarang dipanggilnya Abah, makmum sama Abah kan udah punya cucu, gitu. Dia udah punya cucu mah. Jadi nggak mudah pada sama para pembantu, nggak beda-beda jauh dikit lah. Itu sholat lagi saya, sholat maghrib karena sholat saya sholat, saya imamin, gitu kan? Jadi kita dapatnya sunnah, gitu kan? Dan kita kan nggak tahu pak, apakah dulu kita memang udah rajin sholat atau enggak kan gitu. Siapa tahu itu adalah sebagai kifarah daripada sholat-sholat yang kita tinggal dulu. Jadi kalau kita pulang istri kita belum sholat, ma belum sholat, atau Umi belum sholat, atau ibu belum sholat, ayo sholat. Itu jadi imam, gitu kan? Makanya tadi saya senang banget dengan imam rawatibnya. Antara bacaan Fatihah ketika disuarakan dengan Fatihah disir sama waktunya. Kan kadang-kadang nggak ada pak, imam bacaan jaharnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Terus ulang sampai selesai. Enak gitu. Ketika sir, cepat. Banyak nggak pak? Ada yang gitu kan? Tapi tadi mohon maaf, masya Allah, saya bilang ini baru imam yang benar, gitu kan? Dia baca Fatihahnya itu, karena Fatihah itu kan kunci. Sholat itu kalau tidak ada Fatihahnya tidak sah, batal. Ya.
Makanya Fatihah itu Masya Allah, Tabarakallah. Makanya kenapa baca Fatihah tidak boleh diwasal? Dia harus satu-satu dalam sholat. Beda kalau kita dalam tadarus, ya. Tadarus beda. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi karena ada satu ungkapan yang disampaikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai para penghuni langit, ya, hambaku sedang memuji aku. Makanya saya bilang kalau ada imam baca Fatihah buru-buru mau kemana? Sholat baca Fatihah buru-buru, apa sih yang dicari? Maka ketika, mohon maaf, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ketika kita punya keyakinan bahwa hidup ini diatur oleh Allah, maka ikuti maunya Allah. Gak usah sholat, gak usah buru-buru, ngapain? Karena ini pernah kejadian. Saya punya murid, waktu itu memberangkatkan beberapa orang yang mau umrah. Tapi dia sedang punya ada satu urusan di mana dia harus menandatangani MOU. Pas ketika hari hak mau berangkat, dibatalkan oleh dia karena dia harus tandatangani MOU. Tapi apa yang terjadi? Allah tunda. Dia sudah nunggu dari di notaris, ternyata orang itu pas waktunya telepon batal. Akhirnya saya bilang, tuh, kamu gak percaya, urusan Allah dulu, urusin, beresin, nanti urusan dunia Allah yang akan urus. Akhirnya mau dengar. Seminggu kemudian berangkat, dia bawa sekitar 12 orang, Bapak Ustadz, ya. Kemudian ada beberapa karyawan yang berangkat. Hari ke-8 dia telepon. Hari ke-8 dia telepon bahwa harus hari itu ditandatangani. Apa jawaban dia? Saya lagi ada urusan dengan Allah, bukan urusan dengan makhluk. Saya bilang, wah benar nih ngomongan kita gitu kan. Ya sudah, Bapak balik tanggal berapa, tanggal sekian. Dia sudah balik, dia santai. Dia gak buru-buru, santai aja. Akhirnya ya Allah kasih hikmah di sana. Ternyata urusan dunia itu gak ada apa-apanya dibanding urusan dengan Allah. Jadi dikasih bukti ketika dia di sana melaksanakan umroh itu, dikasih berbagai fasilitas yang dia sendiri di luar ekspektasi pemikiran dia. Dia kaget. Oh, itulah kita sebetulnya. Ketika kita lakukan itu semua karena Allah, makanya tadi kenapa Rasulullah dibersihkan, diberikan hikmah ya di hatinya. Kalau kita apa? Buktikan kembali, hidupkan kembali hikmah yang ada di dalam jiwa kita yang selama ini sudah ada sebetulnya. Kenapa kita tidak cerahkan? Kenapa kita terbelenggu dengan urusan dunia? Ya. Karena istilahnya kalau ada pepatah, nanam padi pasti nunggu rumput, ada rumputnya pasti. Tapi kalau nanam rumput nunggu padi enggak? Enggak. Itulah yang dikatakan. Jadi padi ini ibarat akhirat. Kalau kita nanam padi pasti ada rumput di situ. Pasti ada yang ikut. Maka ketika kita cari urusan akhirat, maka perbaiki sholat-sholat dan tepat pada waktunya. Sama ketika kita kerja tepat pada waktunya, pasti nanti urusannya akhir tahun dikasih bonus. Allah pun lebih dari itu. Makanya mohon maaf, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini kuncinya hidup kita.
Jadi kita nggak usah terlalu mikir tentang harta. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua aku sudah atur, kata Allah. Allah tidak pernah memiskinkan kita. Allah mencukupkan segala-galanya bagi kita. Tinggal kamu ibadah kepadaku, itu doang disuruh kita sama Allah. Aku cukupkan semua. Yang membuat miskin itu kita, bukan Allah. Allah cukupkan. Makanya nggak ada. Jangan dibilang bahwa Allah yang ada apa? Ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian kita ini nggak ada sebetulnya. Cukup. Semua dicukupkan. Lalu kenapa menjadi tidak cukup? Nah, itu persoalan nafsu. Kadang-kadang mohon maaf ya, saya kan ya namanya kita punya istri Pak, ini dari rumah catatan kita, yuk ke supermarket, dilihat aja ada yang diskon, ya Pak beli yang ini aja juga nih ya, keluar dari catatan itu semua. Padahal yang dicatat yang paling penting untuk urusan selama 1 bulan kan itu. Yang diskon kan nggak ada catatannya. Kok kenapa jadi dibeli? Nah ini akhirnya mubazir. Tuh. Artinya apa? Kitalah yang membazirkan rezeki yang dari Allah berikan. Kalau kita sudah membazirkan, maka kata Allah apa? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Udah. Pola hidup kita di baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf juga ya kalau malam hari ini terlalu lelah juga sebetulnya. Saya dari semalam Bu, ya dari semalam sudah di JIS karena alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk siapkan logistik. Jam 3:30 saya pulang ya karena pakaian udah bau nggak enak. Pulang habis subuh baru balik lagi. Pak Firman udah ingetin aja jam datang, insya Allah saya bilang. Jadi tidur baru setengah jam. Alhamdulillah sehat sampai kemari. Karena ya satu silaturahmi dengan beliau, karena rasakan akhirnya silaturahmi dengan beliau, silaturahmi dengan semua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah kita nanti saling memberikan syafaat di yaumil akhir. Jangan nanti bapak enak-enakan masuk surga saya gak aja. Ya, ini pertemuan ini bukan maunya kita, maunya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat. Ya. Jadi syafaat itu bukan hanya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi syafaat itu datang dari orang-orang yang saling cinta, saling bersilaturahmi, itu akan saling memberikan syafaat kepada kita nantinya. Karena nanti ketika Allah tanya, ada nggak? Ketika kita di surga akan ditanya oleh Allah, ada nggak sahabat karib kamu? Oh ada si Anu. Di mana ya? Coba aja kamu panggil. Ya masih di neraka. Ya kan? Kita minta, dia angkat. Tuh hebatnya umat Rasulullah SAW. Ya Allah, padahal kan dulu ngaji di Masjid Al-Ikhlas bareng. Kok kenapa dia nyemplung ke sono? Saya tahu dia orang baik ya Rob. Ya kamu kan tahunya ketika kamu bergaul gitu kan. Tapi di luar itu kan kamu nggak tahu. Urusan itu aku nggak tahu ya Rob. Tapi aku tahunya dia orang baik. Kenapa itu? Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin angkat dia. Itu dapat, jangan dianggap tidak. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW nantinya. Makanya jangan pertemuan ini harus senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita. Yakinlah bahwa nanti masing-masing. Jadi jangan dianggap bahwa pertemuan mohon maaf cuma berapa detik menit itu tidak memiliki manfaat. Jangan salah. Makanya kita anjurkan itu ketika datang bersalaman, ketika keluar pun bersalaman, supaya apa? Allah rontokkan semua. Walaupun masih ada di hadis saka-saka juga Allah akan tutup. Dan kita ini mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tutup aurat kita. Artinya keburukan-keburukan kita. Terkadang kita tanpa sadar suka mengucapkan sesuatu yang buruk bagi orang lain. Maka Allah akan buka lebar-lebar. Allah tutup. Dibangun ketika kita bangun tidur, udah diam, gak usah ngomong. Yang mungkin kita tahu, oh si Abgin, ya udah diam aja. Makanya saya selalu ajarkan, ketika ada orang yang mengatakan, Ustaz tahu nggak si Anu kenapa gini? Oh iya, saya tahu kenapa ini.
Terus kalau saya tahu kenapa ya? Nggak usah nih, mohon maaf, ente salah dalam menilai dia, karena ente cuma melihatnya dari satu sisi. Kalau saya dari beberapa sisi, nggak ada buruknya dia di mata saya, walaupun kita tahu dia buruk kan gitu. Tujuannya apa? Agar Allah tutup keburukan-keburukan kita yang mungkin pernah kita lakukan. Itu kuncinya. Apalagi kalau sudah bertemu itu. Makanya orang yang memberi salam ke kanan dan ke kiri itu tujuannya saling menjaga daripada marwah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kuncinya. Kenapa kita harus memberi salam ke kanan, kemudian memberi salam ke kiri dalam sholat, agar kita melihat bagaimana kondisi daripada saudara-saudara kita, sehingga kita mampu menjaga mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan andai kata ada yang ingin bertanya, saya minta waktunya gak lama ya, 15 menit aja ya. Iya, mau istirahat. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, silahkan kepada mungkin perwakilan dari Bapak, satu, Ibu satu ya Pak, biar dapat kesempatan dulu Pak Ustadz beristirahat. Kami persilakan dari perwakilan Bapak-bapak, ada pertanyaan? Pak Ajat, Pak siapa? Mau tanya Pak Yusuf, Paula, Pak Jainal Sigit, Pak Yusuf, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Pak Ustadz kan tadi bilang bahwa sholat itu amal yang pertama dihisab ya di akhirat nanti. Dan apabila sholat kita baik dan amal-amal kita yang lainnya ikut baik, yang jadi pertanyaan saya, apa yang mendasari sehingga bisa dikatakan seperti itu? Dan saya juga tahu bahwa kalau misalnya amal buruk itu yang pertama dihisab itu ialah membunuh, kalau nggak salah, Ustaz ya. Nah, itu aja sih pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan zakat, puasa, haji, Allah nggak langsung turun tangan. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Tapi kenapa urusan sholat Allah sampai begitu? Yang menjadi permasalahan ya, kenapa Allah menjadikan sholat sebagai bagian pertama? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, tiangnya daripada kehidupan seorang di dalam kehidupannya. Sholat ini sebetulnya yang menentukan kita ini, ya. Kita ini sebetulnya maunya kemana sih gitu? Di sholat itu lah menentukan kita. Orang yang tidak sholat, mohon maaf, orang yang tidak sholat akan berbeda dengan orang yang sholat. Tapi orang yang sholat akan berbeda dengan orang yang paham tentang sholat. Jadi ada sholat syariah, ada sholat hakikat. Kita boleh jadi selama ini hanya hakikat, mohon maaf, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saya mau tanya, selama ini kita sholat ini adalah sebagai sebuah kebutuhan kita kepada Allah, atau karena menggugurkan kewajiban saja? Kebutuhan. Yakin? 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 Ayo. Kalau memang itu kebutuhan kita, ibarat air putih ini pasti akan kita selalu dijaga. Jangan sampai dia terkontaminasi oleh sesuatu yang akan merusak nilai daripada air, manfaat daripada air ini, betul kan? Sholat sama seperti itu. Makanya bagaimana seorang itu bisa sholat yang sesungguhnya? Lihat di luar sholatnya, sama nggak ucapannya ketika dia sholat?
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Rabb, ini wajahku, aku ingin bertemu denganmu. Artinya ketika pancaran cahaya Allah masuk ke dalam jiwanya, maka pancaran itu harus sampai kepada makhluk. Itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Pancaran sinar Allah masuk ke dalam jiwa kita, maka dia harus memancar. Kalau dia sholat dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya masih tetap nggak garang sama orang, aduh ya Allah, emosinya tinggi, belum sholat. Makanya dikatakan kenapa sih fawailul lil musallin, bukan orang yang nggak sholat, orang yang sholat tapi celaka, belum lagi dengan kalimat qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Seluruh aktivitas hidup kita 24 jam itu sebetulnya ibadah kalau kita mau pelajari. Karena tidak ada satupun dalam hidup seorang yang beriman itu yang tidak bernilai ibadah. Masuk kamar mandi, mau store tunai, kalau saya bilangnya gitu kan, mana store tunai dulu ya kan? Jadi bukan bilang mau ke WC nggak, store tunai dulu, paham udah sekarang gue itu paham. Oh store tunai dulu, ya. Itu apa? Ada doanya kan? Jadi ibadah nggak? Buang air saja yang kita anggap najis jadi ibadah kalau kita baca doanya, kan gitu. Keluar dari kamar mandi ada doanya lagi. Jadi nggak ada yang nggak ada nilai ibadahnya. Mau tidur, kita dianjurkan oleh Rasulullah kalau bisa wudhu dulu, ya enggak, sholat sunnah dulu, baru bilang sama ya Rabb, jika kau sayang padaku, jika kau cinta kepada hambamu yang daib ini, yang lemah ini, maka bangunkan aku di sepertiga malam. Dibangunin nggak sama Allah? Dibangunin kan? Kadang-kadang kalian buang air kecil, kadang-kadang haus, itu dibangunin sama Allah. Allah tahu kamu lagi punya persoalan tuh, makanya aku bangunin. Tapi kadang-kadang kan lucu, buang air kecil, udah buang air kecil, balik lagi tidur. Padahal itu cara cintanya Allah, Bu. Cara cintanya Allah kepada kita, karena Allah tahu kita punya persoalan, Allah ingin dengar keluh kesah kita. Makanya sholat itu yang pertama dipertanyakan karena Allah ikut campur dalam urusan itu. Jadi karena Allah yang minta khusus, maka dialah yang menentukan hak daripada seluruh aktivitas ibadah yang lain. Kalau sholatnya benar, berarti ibadah yang lain juga pasti benar. Kalau sholatnya nggak benar, ya pasti nggak benar udah. Tuh. Jadi itu kita dibangun, jangan aku semalam nggak dibangunin sama Allah. Kata istrinya, bapak nggak dibangunin. Nah itu buang air kecil. Lalu buang air kecil tidur lagi, padahal tadi habis ngobrol sama istrinya, ya Allah, Bu gimana ya, Umi gimana ya, lagi banyak persoalan di kantor ini. Allah tahu, bangunin deh kita. Dia tidur lagi. Ya kan, padahal sepertiga malam itulah tempat di mana kita asik, ya berjumpa dengan Allah, sholat tahajud, kemudian baca Quran. Bu, kalau ibu punya persoalan, ya, nih saya kasih tahu kuncinya nih, ya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, buka Quran, udah buka aja gitu, renungin. Kalau nggak paham, silakan cari terjemahnya. Maka di antara dua ini akan ada solusi jalan keluar. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi nggak pernah pusing ada tuh masalah. Dua. Nah, sholatnya apa, bacanya apa? Al-Nasrah, Al-Insyirah, sama Al-Qadar. Udah 2 rakaat buka Quran, Bismillah. Gak usah dipilih-pilih. Artinya akan ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pesan saya terakhir ini adalah, ya, yang pertama ada 3 Yang pertama istighfar. Ya.
Yang kedua istikharah. Yang ketiga istiqomah. Jadi doa juga nggak perlu panjang-panjang, nggak usah minta macam-macam, rutin. Tapi kalau saya doa gini, ya Allah, jaga semua amanah yang kau berikan kepadaku, cukupkan dia, tapi jangan kau matikan aku sebelum aku berkali-kali menyentuh Ka'bah. Mintanya gitu, berkali-kali menyentuh Ka'bah dan berkali-kali berziarah ke makam Rasulullah. Itu mintanya, kalau saya mintanya itu, nggak minta macam-macam saya. Ya Allah, mudahkan semua urusan daripada semua yang kau amanahkan kepada aku. Itu baik pendidikan ya, maupun urusan sandang pangannya kau cukupkan itu semua, dan akan kujaga dengan sebaik-baik penjagaan. Tapi izinkan hamba ya Allah berkali-kali bisa menyentuh daripada Ka'bah, tempat hamba menghadap dan berziarah makam Rasul. Itu permintaan saya itu aja. Ya alhamdulillah, mohon doa ya, kalau memang gak ada halangan 2 hari kali sebelum Ramadan berangkat, doain mudah-mudahan dikasih sehat gitu kan. Ya bukan maunya saya, maunya Allah juga. Allah yang takdir kan, kita walaupun punya uang banyak juga Allah nggak undang juga nggak akan sampai ke sana kan gitu. Jadi kita ini takdir Allah aja, ikuti aja maunya Allah, udah jalan. Jadi seperti itu ya. Saya tutup saja bahwa pada malam hari ini kita harus lebih banyak menganalisa lagi daripada setiap bacaan sholat kita, agar sholat kita khusyuk. Karena sholat khusyuk itu apa sih? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar gak kita kalau sholat? Sabar gak kita kalau minta? Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada jamaah sekalian, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan ini senantiasa menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita dalam urusan ibadah, bukan panjang usia dalam urusan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, dan kita berharap agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan jalan terbaik husnul khatimah adalah menghadiri majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecintaan kepada kita untuk selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Dan kita tutup kaji kita dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Habib Sofyan Siddiq Al-Idris yang telah memberikan bicara kepada kita. Terima kasih juga kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.